Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat iman dan Islam itu kita masih bisa senantiasa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'alam ayyuhal ikhwah anna kulla syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu 'aziman. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi agung, akan menjadi mulia. Seperti malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yaitu berupa Al-Qur'an, maka malaikat Jibril tersebut menjadi sebaik-baik malaikat, bahkan dijuluki sebagai Ruhul Amin, yaitu ruhnya para malaikat. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya Al-Qur'an, maka menjadi sebaik-baik nabi, sayyidul awwalin wal akhirin, yaitu sebagai penutup para nabi. Bahwasanya itu adalah sebagai keutamaan, bahwasanya nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an maka akan menjadi sebagai nabi paling mulia, nabi penutupan akhir zaman. Kemudian Al-Quran turun kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka umat tersebut menjadi khairul umam, menjadi sebaik-baik umat. Diceritakan bahwasanya nabi-nabi terdahulu iri terhadap umat Nabi Muhammad SAW, ingin menjadi umatnya, karena hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Kemudian kita sebagai umatnya menjadi sebaik-baik umat, dan apabila kita mengamalkan Al-Quran tersebut, senantiasa membacanya, dan dalam keseharian kita Al-Quran tersebut ada di diri kita, maka apabila dalam diri kita ingin menjadi detik-detik terbaik di dalam diri kita, bahwa detik tersebut menjadi detik paling terbaik di dalam diri kita, ataukah hari tersebut akan menjadi hari terbaik di dalam kita, tiada hari yang terbaik kecuali hari tersebut isinya dipakai untuk membaca Al-Quran, maka hari tersebut akan menjadi hari terbaik, hari yang agung dan hari yang mulia, karena di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, ini adalah tema ayat tadabburi, insyaallah akan saya tadabburi. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina. Allah mewarisi kitab Al-Qur'an terhadap tsumma awras kitab alladziina istafayna, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min 'ibadina, dari hambanya. Nah, jadi orang yang
senantiasa sekarang sampai kepadanya Al-Quran itu adalah hakikat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Istofa yastofi, yaitu dimana ikhtara. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk dipercayakan Al-Quran kepada kita semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba yang dipilih olehnya menjadi 3 golongan. Yang pertama Allah sebutkan dalam kelanjutan ayatnya, yaitu faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diamanahi Al-Quran dari hamba-hambanya, itu faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama itu adalah orang yang senantiasa zalim terhadap dirinya. Dijelaskan bahwasanya maksud zalim terhadap dirinya adalah sebagaimana tertera dalam tafsir An-Nur, zalimun li nafsihi, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Allah telah warisi kitab Al-Quran terhadapnya. Beliau membacanya, mereka ini membaca Al-Quran, akan tetapi mereka hanya sebatas bacaan Al-Quran tersebut, hanya sebatas bacaan doang. Tidak sampai syariat-syariat Islam kepada mereka. Dalam arti mereka diwarisi kitab Al-Quran, akan tetapi mereka tidak menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dihalalkan, dan tidak menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai kepada mereka bacaannya saja. Jadi mereka tersebut adalah orang yang zalimun nafsi, yaitu orang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang kedua, itu faminhum muqtasid, yaitu golongan yang kedua adalah orang yang muqtasid. Muqtasid di sini dijelaskan dalam tafsir An-Nur bahwasanya orang yang setengah-setengah, dalam arti orang menjalankan syariat Islam tidak secara keseluruhan, namun mereka menjalankan syariat Islam hanya sebatas apa yang masuk di dalam hawa nafsu mereka, apa yang masuk di dalam akal mereka, mereka jalankan. Akan tetapi bagi mereka yang tidak sesuai dengan akal pikiran mereka, yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka tidak menjalankan syariat tersebut. Mereka ini adalah orang yang setengah-setengah. Faminhum muqtasid, yaitu orang yang mengambil dari Al-Quran itu hanya setengah-setengah saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini yaitu adalah faminhum sabiqun bil khairati biidznillah, yaitu orang yang diwarisi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membacanya, senantiasa mengamalkan isi syariat yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dihalalkan. Yaitu orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah orang yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fastabiqul khairati biidznillah. Mereka ini adalah orang yang terbaik di antara 3 golongan tadi yang disebutkan. Yang pertama zalimun li nafsihi, yang kedua muqtasid, yang ketiga faminhum sabiqul khairati biidznillah. Yaitu golongan yang ketiga ini adalah orang yang menerima syariat, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam isi kandungan Al-Quran tersebut, dan senantiasa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil kesimpulan atau mengevaluasi diri kita, apakah kita masuk terhadap zalimun li nafsihi, orang diwarisi kitab akan tetapi mereka zalim terhadap diri sendiri, ataukah yang kedua faminhum muqtasid, mereka yang diwarisi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih akan tetapi mereka mengambil isi kandungan kitab tersebut hanya sebatas setengah-setengahnya saja. Kemudian apakah kita masuk terhadap golongan yang ketiga ini, yaitu fastabiqul khairati biidznillah, orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran,
apa-apa yang disyariatkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian di akhir ayat 32 surat Fatir, Allah menutup dengan dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian mereka ini adalah fadlul, yaitu keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, dalam arti ketiga golongan itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Akan tetapi beda derajatnya golongan 1, 2, dan 3. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan semua golongan tersebut terhadap surganya? Itu karena Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kasih sayangnya terhadap mereka. Hanya saja kita harus bisa senantiasa mengevaluasi diri kita. Apakah kita masuk zalimul nafsi ataukah muqtasid, ataukah yang ketiga sabiqun bil khairati biidznillah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan tiga golongan tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita, apakah kita menempatkan diri kita terhadap golongan pertama, ataukah kedua, ataukah ketiga. Maka demi itu saya pribadi selaku pembicara, mari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita, agar kita senantiasa menjadi orang yang paling mulia di antara orang-orang lain. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi sebuah kemuliaan. Jadikanlah hari-hari kalian adalah hari-hari terbaik dengan cara menjadikan hari tersebut tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Maka demi itu saya selaku pembicara mengajak dalam sisa-sisa momentum Ramadan ini, bulan Syahrul Quran, di mana bulan tersebut diturunkannya Al-Quran menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran, maka alangkah baiknya kita habiskan sisa-sisa bulan Ramadan ini untuk menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca, memperbanyak tilawah Al-Quran dan mentadabburinya, dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran supaya kita menjadi termasuk golongan yang ketiga, itu golongan faminhum sabiqun bil khairati biidznillah, itu orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, salah ucap. Hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.